Tanah Jantan merupakan sebuah julukan bermakna. Selat Panjang yang terletak di Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti Riau, memiliki Tanah Jantan. Julukan ini merujuk pada tanah yang dianggap panas dan tidak mentolerir kemaksiatan. Menurut sejarah, Selat Panjang didirikan oleh seorang panglima dari Siak yang mencari tempat untuk membangun sebuah negeri baru. Panglima ini menemukan tanah di Pulau Tebing Tinggi yang dianggap cocok. Tetapi, seorang pembesar Siak mengatakan bahwa tanah tersebut yang dikenal sebagai tanah alai adalah tanah jantan dan tidak cocok untuk membangun sebuah negeri dalam waktu yang singkat. Setiap Imlek digelar sebuah tradisi unik, yaitu perang air yang melibatkan seluruh penduduk di Selat Panjang, namanya Cianciu atau bahasa Hokkien yaitu perang air. Kegiatan ini selalu ditunggu oleh masyarakat dari segala lapisan usia. Nah, kita telah membahas sedikit mengenai Selat Panjang. Sekarang kita akan membahas mengenai tempat-tempat bersejarah yang ada di Selat Panjang. Nah, perjalanan kami kali ini akan membawa kalian ke tempat sejarah yang ada di Selat Panjang. Salah satunya seperti gedung kantor pos ini adalah saksi bisu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sampai ke muka masyarakat. Tokoh-tokoh pemuda dan perjuangan Selat Panjang, Wan Ali Husin adalah orang pertama yang menerima berita tersebut lewat pos telegraf dan telepon atau PTT. Usai menerima telegram, telegrafis Wan Ali Husin segera menyampaikan berita kemerdekaan itu pada beberapa tokoh pejuang pergerakan di Selat Panjang. Pada saat itu, tanggal 17 Oktober 1945 menjadi hari bersejarah bagi Tanah Jantan, tepatnya kota Selat Panjang. Di hari itu, pertama kalinya sang saka merah putih dikibarkan di kota Selat Panjang. Adapun nama pengibar benderanya adalah Muhammad Taib Ibrahim atau Taib Hitam, adalah Wan Ali Husin, adalah orang pertama yang menyampaikan kabar kemerdekaan Indonesia di Tanah Jantan yang kini bernama Kepulauan Meranti. Tempat itu berupa sebuah lapangan kecil yang dulunya juga pernah berdiri sebuah tugu bangkung. Lokasinya di sekitar makam Datuk Onel, tidak jauh dari Telaga Bening atau Kolam Camat. Di depan kantor Wedana Selat Panjang kala itu atau kantor BPKAD sekarang, di Jalan Merdeka, Kelurahan Selat Panjang Kota. Masjid Agung Darul Ulum Selat Panjang. Dahulu tempat ini adalah lapangan sepak bola yang dijadikan tempat berkumpul penduduk ketika mendengarkan pengarahan Komandan Resimen 4 Riau. Kantor Wedana Selat Panjang. Tempat ini pernah diduduki pasukan Belanda, kemudian dijadikan kantor Controller Belanda. Kini dijadikan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kepulauan Meranti atau BPKAD. Ini merupakan museum peninggalan Belanda. Museum tua peninggalan Konstansia ini memiliki andil dalam menghalau kapal tentara Belanda yang mencoba masuk ke Selat Panjang melalui Selat Air. Meriam ini terletak di Jalan M. Yakub, Desa Insik, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dari keterangan warga setempat, meriam ini dulunya ditemukan di pinggir laut sekitar pantai Tanjung Mutung dengan inisiatif dari salah satu tokoh masyarakat, karena ini merupakan salah satu benda cagar budaya yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, terutama untuk kepentingan sejarah. Sekolah Rakyat Nomor 2 sekarang menjadi SD 3 Selat Panjang. Di halaman ini banyak rakyat yang dibunuh oleh tentara Belanda. Rumah sakit Selat Panjang yang dibangun pada zaman Belanda. Di tempat ini, pasukan TNI, para pejuang dan penduduk sipil dirawat selama masa revolusi fisik. Kini, tempat ini menjadi kantor Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dan Puskesmas Selat Panjang. TK Adiaksa yang dulu pernah menjadi rumah dinas dari Controller Belanda. Kompleks makam.
JN Tengku Sulung Jantik Sanjit Alwi yang bergelar Temenggung Marhum Buntut. Tahun 1880, negeri makmur Kecana Bandar Tebing Tinggi di bawah kekuasaan JN Tengku Sulung Alwi yang bergelar Temenggung Marhum Buntut. Ia bertanggung jawab langsung pada Sultan Siak. Saat inilah terjadi perselisihan dengan penguasa Belanda yang bernama Controller Van Huys. Belanda mengubah nama negeri makmur Kecana Bandar Tebing Tinggi menjadi Selat Panjang. Tengku Sulung sendiri wafat pada tahun 1908 dan makamnya ada di Jalan Tengku Umar, Selat Panjang. Kompleks pemakaman Tengku Cantik yang menjadi saksi bisu penyerangan pasukan TNI dan pejuang lain di tangsi militer Belanda. Ibu kota menanti bernama Selat Panjang. Bandar dagang yang ramai sejak zaman Kesultanan Siak Sri Indrapura, tak sebesar Malaka ataupun Temasik yang berubah nama menjadi Singapura. Selat Panjang berada di Pulau Tebing Tinggi. Penamaan Selat Panjang antara lain disebabkan karena di depan bandar tersebut ada sebuah selat yang panjang. Berbicara mengenai karakter orang Selat Panjang amat berbeda dengan orang Siak ataupun orang Kepulauan Riau yang hidup dengan pusat kerajaan Melayu. SD Negeri 17, Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Alai Timur. Tempat ini pernah dibom oleh pesawat udara Belanda. Tugu Proklamasi sebagai lambang kecintaan rakyat Selat Panjang terhadap kemerdekaan bangsanya. Tempat ini terletak di Taman atau Persimpangan Tugu. Simpang Tugu juga merupakan salah satu persimpangan bersejarah yang ada di kota Selat Panjang. Rumah Dinas Kempanger atau Kepala Bea Cukai Belanda kini menjadi Rumah Dinas dan Komil Tebing Tinggi. Masjid Al-Falah merupakan saksi bisu sejarah perjuangan rakyat Tanah Jantan melawan Belanda. Suasana di Jalan Tebing Tinggi. Di tempat ini telah banyak berdiri kedai kopi yang telah ada sejak zaman Belanda. Rumah Ustadz Ali Buyung, seorang ulama ternama di Selat Panjang. Rumah ini pernah menjadi sasaran tembak tentara Belanda hingga meninggalkan banyak lubang kurung. Rumah yang dibangun pada tahun 1926 ini hingga kini masih berdiri dengan kokoh. Gerbang Makam Pahlawan Selat Panjang. Di tempat ini, para syuhada yang berjuang melawan Belanda dimakamkan. Tempat ini berada di Jalan Ala Air Perjuangan. Seorang panglima yang pada saat itu masih berusia 20 tahun, dengan mengucap bismillah, panglima menuju ke darat yang tinggi sambil menjadi salam. Alhamdulillah, tanah tinggi ini menjawab salam dan katanya. Tanah di rautnya terasa sejuk dan nyaman. Ia tancapkan keris di tanah. Lokasinya sekarang kira-kira dekat komplek kantor Bea Cukai Selat Panjang. Ada juga sumber yang menyatakan lokasinya di dekat kompleks perumahan Bea Cukai sekarang. Sambil berkata, dengarkanlah oleh kamu sekalian, di tanah hutan tebing tinggi inilah yang amat baik didirikan sebuah negeri. Negeri ini nantinya akan berkembang aman dan makmur apabila pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras serta menaati hukum-hukum Allah. Panglima itu berdiri tegak dengan sanggam di hadapan semua pembesar kerajaan, laskar, hulu balang dan batin-batin sekitar pulau. Dan bernama Tengku Bagus Sayyid Toha Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris den ini bernama Petir Terbuka Tabir Alam Negeri, yang den sosok ini dan dinamakan Negeri Makmur Kecana Bandar Tebing Tinggi. Hatta
Itulah sejarah nama asal muasal kota Selat Panjang yang kita kenal hari ini. Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah Selat Panjang dan sekitarnya ini menggeliat dan bermetamorfosis dalam membentuk takdir menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti yang memekarkan diri Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota di Selat Panjang. Assalamualaikum